Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami yang pertama Nurul Nafisatul dan saya Nisrina Sudin Rafifah ingin menjelaskan tentang perbedaan kualitas permen jeli semangka terhadap penambahan antara Carrageenan, CMC, dan Nutrijel. Latar belakang. Yang pertama, pemanfaatan buah semangka yang diperluas dengan pembuatan permen jeli. Pemanfaatan buah semangka yang diperluas dengan pembuatan permen jeli. Semangka adalah buah lokal yang banyak ditemui di pasaran. Kebanyakan semangka dikonsumsi secara langsung atau dibuat jus. Semangka memiliki banyak manfaat, antara lain terhindar dari dehidrasi, mengandung vitamin C, dan lain-lain. Untuk itu, pemanfaatan semangka diperluas dengan dijadikan permen jeli. Yang kedua, permen jeli adalah jenis permen yang terbuat dari air, sari buah, gula, dan bahan pembentuk gel. Yang ketiga adalah melihat kualitas permen jeli semangka dengan penambahan bahan pembentuk gel antara Carrageenan, CMC, dan Nutrijel. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas permen jeli adalah bahan pembentuk gel. Kekenyalan dan tekstur permen jeli banyak bergantung pada bahan pembentuk gel yang digunakan. Bahan pembentuk gel merupakan bahan tambahan berbasis polisakarida atau protein yang digunakan untuk mengentalkan dan menstabilkan berbagai macam bahan pangan. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengaruh penambahan antara Carrageenan, CMC, dan Nutrijel terhadap permen jeli semangka? Yang kedua, apa perbedaan kualitas permen jeli semangka terhadap penambahan pembentuk gel antara Carrageenan, CMC, dan Nutrijel? Untuk tujuan dan manfaat. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penambahan antara Carrageenan, CMC, dan Nutrijel terhadap permen jeli semangka. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan kualitas permen jeli semangka terhadap penambahan pembentuk gel antara Carrageenan, CMC, dan Nutrijel. Teori. Pertama, permen jeli terbuat dari air, gula, sari buah, dan bahan pembentuk gel yang mempunyai karakteristik bening atau transparan, kenyal, dan manis. Yang kedua, Carrageenan terbuat dari rumput laut yang diendapkan dalam alkohol selama 10-30 jam. Carrageenan mengandung natrium, magnesium, dan kalsium. Carrageenan memiliki banyak jenis, yaitu kappa, iota, dan lambda. Sifat fisik Carrageenan larut dalam air panas, tapi dapat larut di air dingin dengan larutan garam natrium. Yang kedua, CMC terbuat dari bahan yang mengandung selulosa dalam jumlah besar, seperti kulit nanas, kulit pisang, kulit kelapa sawit. CMC terbuat dari bahan yang mengandung selulosa yang berfungsi sebagai pengental, pengikat air, pemberi rasa, dan lain-lain. Awalnya CMC dibuat dari selulosa kayu karena kandungan selulosa pada kayu tinggi. Sekarang limbah-limbah yang mengandung selulosa dalam jumlah besar dapat dijadikan CMC, yaitu kulit nanas, kulit kelapa sawit, kulit pisang. Yang ketiga yaitu Nutrijel. Nutrijel adalah bubuk agar-agar yang terbuat dari konjac alami. Nutrijel ini merupakan bahan makanan gel yang dikemas bubuk instan. Nutrijel ini dilarutkan ke dalam air panas dan kemudian didinginkan agar membeku membentuk gel. Yang terakhir, bahan pembentuk gel larut dalam air panas. Hipotesis yang pertama yaitu ada perbedaan penggunaan antara Carrageenan, CMC, dan Nutrijel terhadap kualitas permen jeli semangka. Yang kedua, tidak ada perbedaan penggunaan antara Carrageenan, CMC, dan Nutrijel terhadap kualitas permen jeli semangka. Jenis dan objek. Jenis penelitian ini yaitu penelitian eksperimen yang termasuk penelitian kualitatif. Objek penelitian adalah kualitas permen jeli semangka dengan melihat perbedaan penambahan antara Carrageenan, CMC, dan Nutrijel. Variabel bebas yaitu penambahan Carrageenan, CMC, dan Nutrijel. Dan variabel terikat yaitu kualitas permen jeli. Bahan pembentuk gel akan membawa pengaruh terhadap kualitas permen jeli semangka. Takaran untuk
Takaran untuk bahan pembentuk gel adalah 20 gram, tetapi untuk takaran keragenan berbeda karena mengikuti total adonan. Takaran keragenan 1-3% dari total adonan. Hasil perhitungan takaran keragenan didapatkan 12 gram untuk 400 gram adonan. Penambahan bahan pembentuk gel yang berbeda akan menghasilkan karakteristik yang berbeda. Populasi dan sampel. Populasi penelitian untuk menguji kualitas permen jeli adalah mahasiswa tata boga semester 6. Pengambilan sampel dengan cara probability sampling dengan systematic random sampling. Metode dan instrumen. Menggunakan angket dengan total 15 pertanyaan. Data yang diperoleh dari angket akan diperhitungkan dengan rumus N kecil per N besar dikali 100%. Dengan keterangan N kecil sama dengan nilai dari responden dan N besar sama dengan nilai keseluruhan, atau total skor maksimal kali jumlah responden. Berikut angka dari penelitian permen jeli semangka. Selanjutnya hasil penelitian. Dari 20 panelis yang terpilih melalui sampel acak bertugas untuk menilai kualitas permen jeli semangka dengan mengisi angket yang telah dibuat. Dari angket tersebut memperoleh data seperti pada tabel. Pembahasan. Hasil dari angket akan dihitung menggunakan rumus N kecil per N besar dikali 100%. Keterangan N kecil sama dengan nilai dari responden dan N besar sama dengan nilai keseluruhan atau total skor maksimal dikali jumlah responden. Maka nilai N dari masing-masing jenis adalah N kecil Nutrijel sama dengan 334, N kecil karagenan sama dengan 274, N kecil CMC sama dengan 191, dan N besar sama dengan 20 kali 20 berserta sama dengan 400. Hasil nilai dari Nutrijel, karagenan, dan CMC adalah Nutrijel sama dengan 83,5%, karagenan sama dengan 68,5%, dan CMC sama dengan 47,7%. Dari tabel hasil penilaian panelis diperoleh data bahwa presentase permen jeli semangka yang diberi Nutrijel lebih banyak, yaitu 83,5%. Sedangkan presentase kedua terdapat pada permen jeli yang diberi karagenan, yaitu 68,5%. Dan urutan terakhir terdapat pada permen jeli yang diberi CMC, yaitu 47,7%. Salah satu penyebab permen jeli semangka dengan Nutrijel memiliki presentase tertinggi karena responden sudah mengenal rasa Nutrijel yang sudah tidak asing lagi, sehingga kebanyakan dari responden memilih rasa yang sudah dikenal. Begitupun dengan aroma, tekstur, dan lain-lain. Sekian, terima kasih.